Shalom. Horas Madhita Saluhutna. Seluruh pendeta dan sintua HKBP Jalan Raja Suprapto mengucapkan selamat hari Minggu. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa sejenak di dalam hati kita masing-masing. Amin. Marilah kita satukan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi Raja Maha Tinggi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku ya Allah dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan di tempat kediamanmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga,
kasihanilah kami orang yang berdosa yang lemah ini, karena musuh kami terlalu kuat untuk kami. Kami selalu dikalahkan. Sebab itu tolonglah kami, berilah kami kekuatan mengalahkan musuh kami, karena Tuhan Yesus telah menderita untuk kami. Amin. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Judika hari ini tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tunduk dan bersujud di hadapan Allah Tuhan kita untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau maha murah kasih-Mu, kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu, ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadikan pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Berserah kepada Yesus, hidup cepat berlalu. Persembahkanlah hidupmu bagi Yesus Tuhanmu. Mari sambut Tuhan Yesus, diam dalam hatimu. Ini waktu pengasihan, jangan sampai berlalu. Firman Tuhan yang menjadi epistel Minggu Yudika hari ini tertulis dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan," sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Datang dan penuhilah hidupku, ya Roh Kudus, Roh Tuhanku. Mungkinlah firman-Mu di
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, Warta Jemaat minggu ini tanggal 21 Maret 2021. 1. Partangyangan Week. Hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 pukul 18.00 WIB di gereja. Partangyangan Week 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. 2. Hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 pukul 18.00 WIB di gereja. Partangyangan Week 8, 9, 10, 11, 12, dan 13. Diharapkan untuk semua jemaat di setiap week yang ada dapat mengikuti partangyangan week tersebut. 2. Sermon seksi paropuan. Pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, pukul 16.00 WIB, bertempat di gereja. Tetap dilaksanakan sermon seksi paropuan gereja kita. Untuk itu, diharapkan seluruh anggota seksi paropuan, punguan-punguan kor di bawah seksi paropuan, dan paropuan dari setiap week 1 sampai 13, agar dapat mengikuti kegiatan sermon tersebut dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. 3. Program Gereja Peduli Anak Yatim Piatu. Dimulai bulan Maret 2021, Majelis Gereja kita HKBP Jalan Lejen Suprapto melalui Dewan Diakonia akan melaksanakan program Gereja Peduli Anak Yatim Piatu umur 1 sampai 17 tahun melalui program ini. 1. Gereja kita akan menyampaikan bantuan kasih sebesar Rp300.000 setiap bulan kepada setiap anak yatim piatu umur 1 sampai 17 tahun yang adalah anak warga jemaat gereja kita. 2. Kepada seluruh warga jemaat, marilah kita dengan ikut berkontribusi membagi donasi untuk kita berikan kepada anak-anak kita yatim piatu. Demikian kami sampaikan, Tuhan kiranya memberkati pelayanan gereja ini demi kemuliaan bagi nama Tuhan. 4. Gerakan Rp1.000 untuk dana pensiun HKBP. Melalui surat pengembalaan Eporus HKBP nomor 367/C04/3 Romawi /2021 tentang gerakan Rp1.000 setiap hari dana pensiun HKBP. Maka sejak hari ini, Minggu tanggal 21 Maret 2021, gereja kita akan melaksanakan 1. Menyediakan kotak. Gerakan Rp1.000 dana pensiun HKBP yang akan ditempatkan di depan gereja. 2. Partisipasi warga jemaat sangat diharapkan dan dapat langsung mengirim ke rekening dana pensiun HKBP pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 1000000777724. 3. Demikian juga dapat mengirimkan langsung melalui QRSI kode yang ditempatkan di papan majalah dinding gereja dan pintu utama gereja kita.
Untuk itu, kepada seluruh warga jemaat, marilah mendukung dan membantu dana pensiun HKBP di dalam sukacita. Dan setelah pembacaan warta ini, kita akan mendengarkan surat pengembalaan dari pucuk pimpinan Eporus HKBP. Tuhan memberkati kita. Surat pengembalaan Eporus HKBP nomor 360-C04-3 Romawi _2021. Hal gerakan Rp1.000 melunasi hutang HKBP ke dana pensiun HKBP. Kepada yang terhormat seluruh jemaat dan majelis HKBP, pimpinan jemaat di tempat. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudari remaja dan naposo jemaat HKBP yang kami kasihi. Pada tanggal 15 Januari 2021 lalu, kami telah menyampaikan permohonan bantuan untuk menyelamatkan HKBP yang memiliki utang ke dana pensiun HKBP yang didirikan oleh HKBP di waktu lampau dengan sistem program pensiun manfaat pasti dengan tujuan membantu pelayanan HKBP di masa pensiun. Hingga tanggal 9 Maret 2021, setelah terekonsiliasi, telah terkumpul dana sebesar Rp6.886.6.946 yang terdiri dari Rp1.868.562.042 berupa iuran peserta dana pensiun HKBP dan Rp4.944.444.904 berupa donasi peduli HKBP. Dari total utang sebesar Rp1.445.775.074.429 per 31 Desember 2020. Total utang ini terdiri dari hutang iuran normal dan iuran tambahan sebesar Rp1.619.725.586.840 dan kekurangan solvabilitas sebesar Rp28.489.591. Dana yang terkumpul telah digunakan untuk membayar sebahagian porsi utang kepada dana pensiun. Sesuai dengan Undang-Undang Dana Pensiun yang berlaku di Indonesia dan di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Total utang yang tersisa kami harapkan dapat diselesaikan dalam jangka waktu secepatnya dengan tenggat waktu 5 tahun ke depan. Dikarenakan natur dari program pensiun manfaat pasti, total utang ini akan bertambah seiring waktu untuk memenuhi kewajiban kepada peserta dana pensiun HKBP dan ditambah dengan bunga dari keterlambatan pembayaran iuran. Sehingga pada Sinode Godang 2018 telah diusulkan dan disetujui agar dana pensiun HKBP beralih dari program pensiun manfaat pasti atau PPMP menjadi program pensiun iuran pasti atau PPIP. Sebagai langkah awal, 315 orang peserta baru telah bergabung sejak tahun 2019 pada PPIP melalui dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK BRI. Namun, HKBP bertekad untuk tetap memenuhi tanggung jawabnya kepada 2.465 peserta yang telah terdaftar di PPMP. Selain dari utang yang sudah ada, dengan pandemi COVID-19, HKBP juga mengalami kesulitan untuk membayar iuran normal ke depan, sehingga nilai kekayaan dari pensiun HKBP akan semakin tergerus karena digunakan untuk membayar manfaat pensiun kepada para pensiunan, sehingga pada akhirnya dapat dibubarkan oleh OJK berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dana Pensiun.
Oleh karena itu, sebagai langkah penyelamatan, telah dilakukan pertimbangan dan persiapan untuk migrasi seluruh peserta yang berada dalam sistem PPMP menjadi PPIP. Jumlah utangnya harus segera dilunasi pada akhir tahun 2021 sebagai persyaratan migrasi jenis program pensiun dari PPMP menjadi PPIP diperkirakan mencapai lebih kurang 57,9 miliar rupiah. Sehingga setiap bulannya diperlukan dana terkumpul sejak April sampai Desember 2021 sebesar lebih kurang 6,3 miliar rupiah. Sisanya yang merupakan utang iuran di atas 3 bulan yang pada posisi 31 Desember 2020 berjumlah 90, miliar rupiah dan iuran jatuh tempo, iuran normal dan iuran tambahan tahun 2021 dengan asumsi tidak dilunasi dalam tahun 2021. Maka pada posisi 31 Desember 2021 jumlah utang dimaksud diperkirakan akan meningkat menjadi 116,4 miliar. Utang sebesar 116,4 miliar rupiah pada posisi 31 Desember 2021 ini dapat diangsur selama berada dalam PPIP dan ditargetkan akan terlunasi seluruhnya pada Desember 2025 atau selama 48 bulan sejak Januari 2022 dengan perkiraan jumlah angsuran sebesar 2,8 miliar rupiah sebulan. Rincian perhitungan pelunasan utang dapat dilihat dalam lampiran surat ini. Maka untuk menopang pembiayaan itu dalam rapat Pareses pada bulan Januari 2021 lalu salah satu keputusan menyebutkan agar dilaksanakan penggalangan dana dari anggota jemaat dengan nama Gerakan Rp1.000 setiap hari dari jemaat untuk dipersembahkan kepada Tuhan dan digunakan oleh kantor pusat atau jemaat tentunya dapat memberikan persembahan lebih dari Rp1.000 satu hari. Pelaksanaan gerakan Rp1.000 setiap hari dilaksanakan dengan 2 cara. 1. Setiap gereja menyediakan kotak persembahan yang ditempatkan di depan gereja. Warga jemaat dapat memberikan persembahannya setiap minggu dan pengurus gereja mengumumkan kepada jemaat dan mengirim ke Bank Mandiri dana pensiun HKBP nomor rekening 10000777724. Juga untuk mengakomodir partisipasi kaum muda yang marak menggunakan metode pembayaran online, tersedia pembayaran lewat QRIS kode terlampir. Diharapkan agar QRIS kode tersebut dicantumkan dalam papan pengumuman maupun media publikasi gereja lainnya, baik secara online maupun offline. 2. Warga jemaat dapat mengirimkan secara langsung ke rekening sesuai tujuan persembahan seperti pada poin pertama. Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengumpulan dan penggunaan dana ini, kami akan melaporkan setiap akhir bulan jumlah dana yang terkumpul dan pembayaran dilakukan terhadap dana pensiun HKBP yaitu 6,3 miliar rupiah setiap bulan sejak April Desember 2021 dan 2,8 miliar rupiah sejak Januari 2022 sampai dengan Desember 2025. Dengan penuh keyakinan, semua warga jemaat HKBP dapat menyetujui dan melaksanakan gerakan Rp1.000 setiap hari. Sebagai gereja yang dikenal di seluruh dunia, sebagai gereja yang mandiri, mari kita tunjukkan kesatuan kita yang kuat lewat gerakan ini. Mari kita doakan dan dukung secara bersama-sama. Sebagaimana isi lagu buku Ende nomor 170 ayat 1. Ia aiksatete naoti doi, molo sai manetek mangalat tapi. Dan firman Tuhan yang tertulis dalam Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus.
Tuhan memberkati rencana dan permohonan ini. Atas doa dan dukungan partisipasinya, kami mengucapkan terima kasih. Teriring salam dan doa, Huria Kristen Batak Protestan Eporus, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Tembusan: 1. Sekretaris Jenderal HKBP. 2. Kepala Departemen Koinonia Marturia Diakonia. 3. Pareses HKBP Distrik 1 sampai 32. 4. Semua pendeta resort. 5. Semua sekben HKBP. 6. Semua pelayan HKBP. 7. Pimpinan lembaga atau badan atau yayasan atau komisi atau komite kepala biro. Terima kasih. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, sekolah minggu, remaja Naposo Bulung, salam sejahtera kepada kita semuanya. Horasma dihamu salhutna. Apa kabar nih? Kiranya kita ada kabar baik, kabar sehat, dan semua di dalam sukacita yang dari Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku, nas khotbah firman Tuhan yang menyapa kita di minggu hari ini tertulis dalam kitab Ibrani pasal 5, ayat 5 sampai ayat 10. Demikian pembacaan firman Tuhan, saudara-saudara. Demikian pula Kristus telah memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi
dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini, sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Saudara-saudaraku, Judika, itulah nama minggu kita hari ini. Judika atau judisum itu berarti berilah keadilan kepadaku, ya Allah. Berilah keadilan kepadaku, ya Allah. Saudara-saudara, ini adalah doa permohonan yang sungguh yang disampaikan Raja Daud kepada Allah ketika berada dalam situasi yang sangat terjepit, situasi yang terdesak, dalam situasi yang penuh tekanan oleh pengejaran kekuasaan Absalom pada waktu itu, saudara-saudaraku. Sedemikian terjepitnya sehingga ia merasakan jiwanya merasa begitu tertekan, merasa gelisah. Tidak ada jalan keluar yang lain, saudara, yang dicari oleh pemazmur selain dari penyerahan diri yang sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan. Karena dia percaya Tuhan adalah pembela, Tuhan adalah penyelamat hidupnya, Tuhanlah satu-satunya pelindung dan kesempurnaan keadilan baginya, saudara-saudaraku. Iman seperti inilah, saudara-saudara, yang disuarakan Minggu Judika kepada seluruh umat, kepada kita semuanya, saudara-saudaraku. Di tengah-tengah kegelisahan, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah intimidasi dan rasa perlakuan tidak adil, Tuhanlah pembelamu, Tuhanlah pelindungmu, Tuhanlah kesempurnaan keadilan bagimu dan penyelamatmu, saudara-saudara. Berserulah kepadanya dan katakan, saudara-saudara, berilah keadilan kepada aku, ya Allah. Berilah keadilan kepadaku, ya Allah. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, dari nas khotbah kita hari ini ada dua nas yang kembali saya bacakan, karena sesungguhnya ini adalah kabar baik, kabar sukacita, kabar gembira kepada kita di Minggu Judika hari ini. Yaitu yang pertama, saudara-saudara, ayat 7. Dikatakan di sana, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia
yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Itu ayat 7, saudara-saudara. Semua isi kalimat ini menunjuk kepada karya Allah di dalam Yesus Kristus, yang adalah sebagai imam besar di tengah-tengah kehidupan umatnya. Kalau di dalam perjanjian lama, saudara-saudara, menjadi seorang imam diangkat dan dipilih dari antara manusia keturunan Lewi. Dan salah satu tugasnya adalah menjadi perantara penyampaian korban penghapusan dosa antara umat Israel dengan Tuhan. Namun di dalam perjanjian baru, khususnya dalam kitab Ibrani, bahwa Yesus Kristus sendirilah yang menjadi imam besar itu. Yesus Kristus sebagai imam besar, dia dapat merasakan kelemahan-kelemahan manusia. Dan bukan hanya merasakan, saudaraku, tetapi Yesus sebagai imam besar itu, dia menjadi jawaban atas kelemahan-kelemahan kita demi dan untuk keselamatan umat manusia. Bila selama ini umat dalam menyampaikan korban persembahan penghapusan dosa kepada Tuhan melalui seorang imam, namun saat ini Yesus sendirilah sebagai imam besar itu. Dia sendiri yang mempersembahkan dirinya menjadi korban penghapus dosa bagi umat manusia, saudara-saudara. Dia sendiri yang menjadi korban untuk penghapusan dosa dari umat manusia. Inilah karya besar Allah melalui Yesus Kristus dalam hidup manusia di sepanjang abad dan di sepanjang masa, saudara-saudaraku. Yesus Kristus sebagai imam besar, dia dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Kelemahan kita adalah selalu hidup dalam tabiat dosa. Kelemahan kita adalah, saudara-saudara, ketidakmampuan melepaskan diri dari kuasa dosa itu sendiri. Di dalam kelemahan kita itulah Yesus Kristus datang menjadi imam besar, mempersembahkan doa, menyampaikan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Allah Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan dia didengar oleh Allah Bapa, saudaraku. Inilah kabar baik, kabar sukacita yang pertama kepada kita di Minggu Judika ini, saudara, kepada Amang dan Inang, sekolah minggu, remaja Naposo Bulung, bahwa Tuhanlah pembela hidupmu. Tuhan sendirilah yang menjadi pelindung hidupmu. Tuhan sendirilah yang menjadi kesempurnaan keadilan bagimu, Amang, Inang, saudara-saudaraku sekalian. Yang kedua, saudara-saudara, yaitu ayat 9. Di sana dikatakan, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ayat ini juga menunjuk kepada Yesus Kristus sebagai imam besar. Saudara-saudara, ada dua kata yang perlu kita garis bawahi dari nas ini. Yang pertama, Amang, Inang, saudara-saudara sekalian, kata pokok keselamatan. Pokok keselamatan. Arti pokok keselamatan itu, saudara-saudara, adalah sumber atau penyebab dan pemberi keselamatan. Dengan demikian, kalimat yang berkata ia menjadi pokok keselamatan ini menegaskan kepada kita semua bahwa sesungguhnya tidak ada sumber, tidak ada penyebab, dan tidak ada pemberi keselamatan yang lain di dalam hidup manusia, di dalam hidup kita, selain Allah di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Dialah satu-satunya jalan keselamatan kita
dan tidak ada jalan lain, saudara-saudara. Yang kedua, kata taat kepadanya. Taat kepadanya. Arti taat itu, saudara-saudara, adalah patuh, tunduk, dan setia. Ini adalah sikap hati, respons yang terbangun di dalam diri manusia dalam menyikapi keselamatan yang dari Allah. Dengan demikian, saudara-saudara, kalimat yang berkata ia menjadi pokok keselamatan dan semua umat manusia meresponnya di dalam ketaatan. Berarti sekarang ini kita sedang berjalan dalam arah-arakan keselamatan itu. Apabila setiap orang dapat menunjukkan kepatuhan, dapat menunjukkan ketaatan, dapat menunjukkan kesetiaannya hanya kepada Allah, saudara-saudaraku. Inilah ajakan Minggu Judika kepada kita juga, saudara-saudaraku. Membangun sikap taat, membangun sikap patuh dan setia hanya kepada Tuhan, saudara-saudaraku. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, di samping kedua nas tersebut, ada kalimat lain yang sungguh menarik bagi kita dalam nas khotbah ini. Dan ini sekaligus memotivasi, menjadi kekuatan bagi kita dalam menghadapi gumul juang kehidupan saat ini, yaitu kalimat yang berkata, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ayat 8. Ia telah belajar, Allah telah belajar di dalam Yesus Kristus menjadi taat dari apa yang dia derita. Tentu saudara-saudara, dalam kehidupan kita sekarang ini, dampak pandemik ini memunculkan berbagai bentuk penderitaan baru, baik dalam hal ekonomi, dalam hal sosial, budaya, dan lainnya. Namun bagaimanapun, kita harus meneladani Kristus yang menderita itu. Dia, Yesus, tidak menghindar dari jalan penderitaan itu. Dia menghadapinya dalam penyerahan diri kepada Tuhan Allah Bapa. Bila penderitaan ini adalah kehendak Allah, biarlah kehendaknya yang terjadi. Bila penderitaan ini harus dijalani demi dan untuk kerajaan Allah, biarlah itu kita hadapi, saudara-saudara. Dan bila penderitaan ini kita alami sebagai konsekuensi badania untuk dan demi keselamatan, biarlah itu kita jalani dalam penyerahan diri yang sungguh kepada Tuhan, saudara-saudaraku. Dengan penderitaan yang kita alami, kita dapat belajar menjadi taat dari apa yang telah diderita oleh Kristus sendiri. Karena kita percaya bahwa Allah yang kita imani, sekali lagi, bahwa Allah yang kita imani, saudara-saudara, bukanlah Allah yang mati, tetapi adalah Allah yang hidup di dalam kekekalan, yang sanggup merasakan kelemahan kita semua, kelemahan amang, inang, napa sebulung, saudara-saudaraku sekalian. Allah sanggup mengalami itu dan merasakan kelemahan kita, saudara-saudara. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus, melalui sapaan firman ini, kita sampai pada maksud dan tujuan arti Minggu Judika dalam konteks hidup kita saat ini. Yang pertama, saudara-saudaraku, Minggu Judika yang kita rayakan saat ini akan sampai pada maksud dan tujuannya apabila kita semua, apabila setiap orang membangun keintiman bersama Tuhan, membangun keintiman bersama Tuhan. Di tengah-tengah keluh kesah yang diam,
Di tengah-tengah hempasan keletihan yang hampa harapan, di tengah-tengah kegelisahan yang menekan hati sanubari kita, muncul sebuah desakan keberanian untuk mendekat dan menyandarkan diri kepada Tuhan. Itulah yang kita bangun. Ada desakan dari dalam diri kita untuk mau datang dan menyandarkan diri hanya kepada Tuhan, saudara-saudaraku. Dan selanjutnya kita berkata kepada Tuhan, berilah keadilan kepadaku ya Allah. Berilah keadilan kepadaku ya Allah. Dengan berkata demikian amang inang saudara-saudaraku, tenanglah pikiranmu, damailah hatimu, kelegaan ada padamu, saudara-saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudaraku, Minggu Judika yang kita rayakan saat ini akan sampai kepada maksud dan tujuannya apabila kita semua menjadikan Tuhan pokok keselamatan kita. Menjadikan Tuhan pokok keselamatan kita. Tidak ada keselamatan alternatif. Kecakapan yang kita miliki, kekuatan yang kita miliki, kecerdasan intelektualitas yang kita miliki, serta kecukupan yang kita miliki, tidak akan pernah bisa menjadi alternatif keselamatan bagi kita, saudara-saudara. Satu-satunya keselamatan kita adalah Tuhan di dalam Yesus Kristus. Dialah pokok keselamatanmu amang inang, saudara-saudara. Dialah pokok perlindungan dan hidup itu sendiri, saudara-saudaraku. Oleh karena itu, jadikan Tuhan pokok keselamatan kita, apapun derita yang kita alami, apapun pergumulan yang kita hadapi, apapun penyakit yang kita rasakan amang inang, jadikan Kristus sebagai pokok keselamatanmu di tengah-tengah kehidupan ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudaraku, Minggu Judika yang kita rayakan saat ini akan sampai kepada maksud dan tujuannya apabila setiap orang, apabila kita semua membangun sikap taat, sikap patuh, sikap setia kepada Tuhan. Sikap taat, patuh, dan setia ini adalah menempatkan diri sebagai hamba dan Tuhan sebagai Tuan kita. Sebagai hamba yang baik, tentu kita akan melakukan apapun yang diperintahkan oleh Tuhan kita. Saya tahu sikap seperti ini tidak mudah kita perankan pada zaman ini. Karena apa? Karena banyak cobaan, banyak ujian berat, banyak tantangan. Roh zaman ini mulutnya selalu menganga, terbuka lebar, di mana setiap saat selalu siap mau menerkam dan menelan kita, saudara-saudaraku. Tentu kita lemah menghadapinya. Kekuatan kita tidak mungkin kita andalkan menghadapinya. Yang bisa kita andalkan, saudara-saudara, adalah Allah, kekuatan yang Tuhan berikan. Allah yang memampukan kita, memberikan kita daya, memberikan kita energi untuk menghadapi roh-roh zaman yang ada sekarang ini. Dengan demikian, saudara-saudara, bersikap taatlah. Mari bersikap patuhlah. Mari kita memaksa diri kita untuk bersikap setia kepada Allah, saudara-saudaraku. Karena itulah
satu-satunya yang dapat kita andalkan untuk menyelamatkan kehidupan kita ini, saudara-saudara. Kiranya firman yang menyapa kita hari ini menguatkan amang-inang sekolah minggu, remaja, Napo Sebulung untuk tetap bangkit dan semangat memaknai kehidupan masa kini, menerima masa depan yang Tuhan sampaikan. Tuhan memberkatimu, saudara-saudaraku sekalian, kepada seluruh jemaat yang sakit. Doa kami, Tuhan menguatkan Amang dan Inang semuanya yang dirawat di rumah, yang dirawat di rumah sakit. Kami selalu berdoa, gereja berdoa untuk kalian semua. Kuatlah, sembuhlah di dalam pengasihan Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, yang telah menjadi imam besar bagi kami. Di dalam Yesus Kristus, Dia sendirilah yang menjadi korban penghapusan dosa bagi kami. Dialah pembela kami, Dialah pelindung kami, Dialah keselamatan kami. Terpujilah namamu ya Allah Bapa. Kemuliaan hanya bagimu, pujian dan sembah hanya kepada Tuhan. Terima kasih atas firman yang telah menyapa kami hari ini. Kuatkanlah kami semua. Kami mendoakan warga jemaat yang menghadapi penderitaan, yang mengalami pergumulan di tengah-tengah kehidupan ini, yang sedang sakit hari ini dan dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kepadamu ya Tuhan kami serahkan hidup mereka. Berikan mereka ketabahan, berikan mereka pengharapan, dan Tuhan jamah tubuh mereka, sehingga dengan jamahan kasih Tuhan mereka mengalami kesembuhan, mereka mengalami sukacita. Engkaulah Allah satu-satunya pertolongan kami, pembela kami, pelindung kami, dan keselamatan bagi kami. Dimuliakanlah namamu dan terpujilah Engkau dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, dengarkanlah firman Tuhan yang berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan, dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 1 Tawarikh 16 ayat 29. Mari Amang Inang, kita serahkan persembahan kita dan kita memuji Tuhan. Jika aku ikut Tuhan. Sama-sama dan
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan karuniamu dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara, amang inang semuanya, sekolah minggu, remaja, napas sebulung, semua warga jemaat yang kami kasihi, terpujilah Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Kami semua parhaladu, kami semua pendeta, dan tim multimedia gereja kita mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Horas Mardihita.